Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Suara Semanggar 106,7. Senang sekali bisa kembali menemani kalian dengan obrolan yang penuh wawasan. Dan seperti biasa, kami di sini sebagai pembawa acara kali ini bersama saya Sinta Ramawati Lorenza dan rekan saya Randy Febrin Putra. Hari ini kita akan ngobrol deep learning dalam dunia pendidikan. Banyak yang mungkin mengira deep learning hanya soal teknologi, padahal konsep ini juga berkaitan erat dengan cara kita memahami dan mengembangkan sistem pendidikan. Dan lebih spesialnya lagi, kita kedatangan tamu istimewa Bapak Ahmad Januri SPD MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Banyuwangi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertanya untuk pertanyaan pertama, nggih Pak, langsung saja. Kira-kira menurut Bapak ini apa itu deep learning dalam dunia pendidikan? Deep learning itu sebenarnya adalah sebuah pendekatan pembelajaran, di mana kita di dalam proses pembelajarannya ada 2M 1G, meaningful learning, mindful learning, dan changeful learning. Sebenarnya deep learning itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru yang ada di pesanggaran. Cuman bagaimana kemudian anak-anak itu mensikapi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Contoh misalnya seperti ini. Pada saat kalian belajar, maka pertanyaan yang pertama yang disajikan oleh Ibu guru atau Bapak guru kita adalah bagaimana keadaanmu? Beliau kan selalu memberikan salam kan, Assalamualaikum, kemudian tanya, kemudian menanyakan tentang kesiapan dan sebagainya. Itu artinya Bapak Ibu gurumu itu menyiapkan kesiapan daripada kegiatan pembelajaran di saat itu. Kemudian yang nomor 2 adalah Bapak Ibu guru dalam kegiatan atau proses pembelajarannya selalu meruntut di dalam prosesnya. Tidak mungkin guru kita itu melompat-lompat di dalam prosesnya, pasti runtut dari satu titik ke titik yang lain, sehingga harapannya adalah anak-anak itu menikmati proses pembelajaran itu, anak-anak menikmati kegiatan pembelajaran itu, sehingga apa yang diajarkan di saat itu anak-anak tidak merasa tertekan, anak-anak bisa merdeka mengekspresikan daripada ketahanan berpikirnya, kemudian dia juga bisa meneladani bagaimana kemudian guru dalam bertutur kata dan sebagainya, sehingga di situ ada kebermaknaannya. Contoh hari ini misalnya, kalian nggak mungkin menjadi membaca atau menjadi host kalau kemudian kamu tidak menikmati. Nah itu akhirnya seperti itu. Nah kemudian kamu bisa mengembangkan semua itu karena kamu dilatih. Pada saat latihan itulah kemudian kamu menikmati semua itu. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan dan sebagainya, sehingga ada kebebasan kita di dalam mengaktualisasikan kemampuan berpikir kita. Itulah makna daripada deep learning. Ada mindful learning, ada meaningful learning, kemudian meaningful learning, kemudian ada changeful learning. Seperti itu. Jadi deep learning ini bisa diartikan sebagai metode pembelajaran yang lebih menekankan pemahaman mendalam, bukan sekedar mengingat fakta ya Pak? Bukan metode ya, pendekatan. Ya bukan ya ada kalau ada yang mengatakan itu sebagai metode silakan saja, tetapi sebenarnya adalah deep learning itu ada sebuah pendekatan. Tapi ada juga yang mengatakan metode di dalam proses pembelajaran itu boleh. Ada yang lebih mendalam sama sesuai dengan yang disampaikan tadi. Baik, itu adalah informasi yang sangat bermanfaat bagi kami. Lalu kira-kira untuk Bapak Januri, apakah deep learning ini bisa diartikan sebagai metode pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan pemahaman mendalam, bukan sekedar mengingat fakta? Iya, betul. Contoh ya. Seringkali kami di sini itu selalu mendapatkan informasi yang berkaitan bagaimana kemudian sekalian dikelola. Kalau nanti Pak Ibu itu selalu menyampaikan, Pak Jin, nanti anak kelas 10 batiknya ini kan, batiknya anak-anak kan berbeda, dan itu yang bikin siapa? Kan anak-anak. Artinya apa? Anak-anak belajar batik secara mendalam, tidak hanya sekedar membatik, tetapi bagaimana kemudian cara yang batik yang benar, pemilihan warna yang benar dan sebagainya. Sehingga pada saat anak membatik kan penuh dengan kegembiraan di situ. Itulah kebermaknaannya. Seperti itu.
menyangkutkan perasaan emosional begitu. Betul, semua terlibat di situ. Emotional quotient juga harus ada di situ. Kemudian interaksi yang positif itu harus ada. Sebenarnya kan pembelajaran kan seperti itu, belajar itu seperti itu. Berarti bukan sekedar dari pembelajaran teori, tetapi kedekatan emosional. Iya. Artinya kan jangan sampai anak hanya tahu kulitnya, dalamnya nggak tahu ya. Baik Pak, selanjutnya bagaimana manfaat deep learning dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Justru itulah jika kita belajar dengan pendekatan deep learning itu, maka anak-anak terbiasa dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Artinya bagaimana kemudian critical thinking, communication thinking, creative thinking akan muncul dengan sendirinya. Itu yang terbangun dalam pikiran kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi anak-anak yang pasif, tapi otak kita harus dimunculkan dengan baik. Berkomunikasi seperti bukan tidak semua anak bisa loh. Itu butuh yang namanya keterampilan. Di situ kemudian communication thinking, kemudian menggali informasi, itu adalah inovasinya, creative thinking dan sebagainya. Itu adalah bagian yang harus kita semua harus menyadari bahwa belajar itu tidak hanya sekedar kita bisa baca tulis, tidak, tetapi harus bisa memaknai apa faktanya seperti apa, konsepnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, sehingga anak-anak akan menjadi anak-anak yang betul-betul otak itu dilatih untuk berpikir itu. Berarti seperti program P5 itu termasuk dalam program deep learning. P5 betul, P5 itu sebenarnya adalah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Artinya apa? Proyek penguatan profil belajar Pancasila itu pada saat anak-anak dilatih untuk membuat proyek yang berorientasi kepada menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila itu. Seperti ini aja lah, seperti kalian hari ini. Apakah kemudian kita tidak melatih atau menumbuh kembangkan nilai Pancasila? Melatih. Bagaimana kita memilih kalimat, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kemudian sikap kita. Ini kan ada etikanya kan, seperti itu. Nah, ini luar biasa. Saya secara pribadi, anak-anak yang selalu seperti ini adalah anak-anak yang akan tumbuh dan berkembang dan mengerti apa yang akan terjadi esok hari kalau kita kemudian tidak berpikir secara mendalam. Hari ini seperti ini, kedepannya seperti apa dan sebagainya. Kalian beruntung bisa seperti ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, selain manfaat bagi siswa, bagaimana deep learning bisa membantu guru dalam mengajar nih Pak? Kenikmatan, jadi begini, kalau kita menjadi guru yang profesional, mengajar itu adalah sebuah seni. Mengajar itu adalah sebuah hobi. Pada saat kita menjadikan guru sebagai profesi, kemudian pelaksanaan itu ada sebuah hobi, kemudian di situ ada seni, maka interaksi kita betul-betul mengajak anak untuk berpikir secara seksama, berdiskusi, berinteraksi secara seksama. Karena hakikat daripada guru itu kan tidak seperti dulu. Guru itu kalau dulu kan perpustakaan berjalan. Sekarang tidak seperti itu. Guru itu adalah memberikan motivasi, guru itu adalah sebagai seorang fasilitator, sebagai teman untuk berdiskusi, seperti itu. Sehingga nanti pada saat kita masuk ke wilayah misalnya tuntutannya deep learning, itu sudah ada di dalamnya. Ada pembelajaran aktif, itu kan dulu ada istilah PAIKEM itu, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, seperti itu. Nah, itu dulu seperti itu. Istilah kita kan bukan lagi deep learning, tapi dulu kita menggunakan istilah PAIKEM. Kira-kira selama proses deep learning ini, apakah ada hambatan-hambatan yang mungkin memperlambat proses berjalannya deep learning? Hambatan tidak ada, karena sebenarnya deep learning itu bukan hal yang baru. Deep learning bukan hal yang baru. Kita sudah melaksanakan semuanya. Cuman mungkin penekanannya akan lebih kuat lagi. Sehingga proses itu harus mampu mengeksplorasi, mengeksploitasi potensi bakat minat daripada anak-anak semua. Karena anak-anak kan tidak memiliki bakat minat yang sama. Ya kan, gaya belajar yang sama. Nah, disitulah kemudian hadir deep learning itu. Nah, kalau kita di guru, deep learning sebenarnya sudah dilakukan dengan baik. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa guru akan melihat, oh gimana anak ini, kan seperti itu kan. Kemudian dulu gimana anak-anak, sudah siapkah kalian hari ini, kan begitu toh? Nah, itu yang selalu dilakukan. Artinya apa? Artinya adalah
Bapak Ibu guru kita itu sudah melakukan sesuatu dalam rangka agar kita ada ikatan interaksi yang positif seperti itu. Baik, untuk yang pertanyaan terakhir ya Bapak, kira-kira apa ini dampak di masa depan bagi siswa-siswi setelah menerapkan deep learning ini? Oh, anak-anak menjadi anak yang luar biasa. Saya punya keyakinan begini, karena deep learning itu kan tadi kan ada 3 aspek itu ya, mindful learning, kemudian meaningful learning, kemudian ada joyful learning. Anak belajar bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, tapi belajar adalah sebuah kebutuhan. Menuntut ilmu adalah sebuah kebutuhan, kan seperti itu. Kalau itu sudah kita sadari menjadi sebuah kebutuhan, yakinlah bahwa kita akan selalu menggunakan otak kita untuk memikirkan sesuatu. Maka dengan adanya deep learning, saya yakin seyakin-yakinnya anak-anak kita akan tumbuh berkembang menjadi anak yang luar biasa. Ini yang harus digarisbawahi. Oleh sebab itu, untuk anak-anakku semua, ayo kita belajar bersama-sama. Hindari sesuatu yang kemudian berdampak negatif pada kita. Era seperti ini, era teknologi seperti ini kan, kalau kita tidak pandai-pandai untuk memilih dan memilah, maka kita akan menjadi korban daripada kemajuan teknologi. Gadget itu bukan sesuatu yang harus kita dewakan, tetapi bagaimana kemudian kita menggunakan gadget kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Hal ini kan banyak di antara teman-temanmu mungkin diingatkan ya, ayo kita bermedsos yang baik, kita harus mewaspadai semua hal yang berkaitan dengan penggunaan medsos dengan baik. Seperti itu, jangan kemudian kita tergelincir dari sesuatu yang kemudian berdampak negatif pada kita. Ingat loh ya, semakin hari, semakin tahun, tantangan kita semakin lebih berat. Benar sekali. Wah, banyak sekali wawasan yang bisa kita ambil hari ini ya Kak ya. Mulai dari pengertian deep learning, cara pengaplikasiannya, juga dampak-dampak Dampaknya. positif yang dapat kita ambil dari program deep learning. Terima kasih banyak Pak Ahmad Jinuri SPD MPD atas waktunya dan penjelasan yang luar biasa. Terima kasih juga buat sahabat Suara Semangga 6,7 yang sudah setia mendengarkan. Jangan lupa tetap semangat belajar dan terus menggali ilmu dengan lebih mendalam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.